buat di Meet. Oh ya, direkam. Kita bakal coba limit dalam waktu 1,5 jam. Jadi kita bakal coba padatin semuanya. Shania mau tambah something atau ada yang mau tambah something? Sebelum kita lanjut. Ya mungkin dalam proses pembelajaran ini mungkin ya sama-sama saling belajar. Kalau bisa juga belajarnya dengan antusias dan juga tapi juga sabar juga kalau misalnya jangan terlalu cepat merasa frustasi gitu ya kira-kira ya. Kita akan belajar bersama. Semoga dalam 3 minggu ini kita akan belajar banyak tentang aplikasi Google. Oke. Yap. Oke. Jadi mungkin kita akan mulai, tapi mulai pembelajarannya. Tapi mungkin sebelum itu kami ada, karena dari chatting-chattingan kemarin ya, udah dari kayak 1 minggu ini, kami merasa ada tingkat pembelajaran semua ibu-ibu di sini mungkin berbeda gitu. Jadi kami MKP merasa mungkin akan lebih baik kalau misalnya kelasnya dibagi gitu ya. Jadi dibagi ke teman-teman yang sudah lebih berpengalaman dan teman-teman yang mungkin tidak atau tidak punya atau jarang sekali memakai aplikasi Google gitu. Jadi yang mungkin kami dan bagi teman-teman yang itu kami akan mengajarnya lebih pelan dan mungkin akan mulai dari nol juga. Kita akan mengajarnya mulai dari nol, apa itu Google dan apa itu kegunaannya dan segala macam. Ya, jadi mungkin untuk ibu-ibu yang merasa dirinya tidak pernah memakai Google atau jarang sekali memakai Google, mungkin bisa kasih tahu kami biar kami bisa masukkan ibu-ibu ke dalam breakout room tersebut. Iya. Iya Kak, kayak saya kan nggak pernah tuh pakai aplikasi Google apa-apa, paling cuman WhatsApp. Kalau aplikasi Google atau yang lain-lain nggak pernah. Oke, jadi kami masukkan ibu ke dalam breakout room itu ya. Oke. Iya Kak. Ada ibu yang lain? Siapa lagi ibu? Halo, Iya, saya Oke, siapa duluan? Ayo, iya, ini saya langsung masukin ke ibu. Ada lagi Ibu? Ayo biar kami langsung masukin sekarang. Iya, dan kita saya bisa juga, Mbak. Oke, yang lain? Aku juga nggak apa-apa. Saya juga. Mungkin boleh di Saya juga. chat Bu, biar kita masukin ke breakout room-nya lebih mudah. Boleh ketik di chat ya Bu, yang mau masuk ke breakout room yang dimulai dari awal. Kakak, maaf. Ya. Bukannya semua kita dimasukin ke breakout room ya? Iya, kita akan masukin Ibu ke breakout room. Dipisah. Dipisah, iya. I see. Thank you. Iya. Saya pun boleh, Bu. Soalnya saya juga masih belajar. Bagaimana kalau kita belajar bersama dulu? Nanti kalau sudah untuk yang kedua kali baru boleh istilahnya baru dibikin breakout room gitu. Boleh Bu. Ya, jadi kita bisa mengulangi walaupun kita harus bisa mengulangi kembali. Iya, tapi maksudnya untuk kalau misalnya digabungkan semua, kayak starting point kita beda gitu. Jadi awalnya itu berbeda. Kalau misalnya untuk teman-teman yang sama sekali tidak tahu tentang Google, dan kalau misalnya kita langsung mengajarkan tentang Google Docs, Gmail, dan segala macam, itu mungkin akan lebih susah ya. Ya, jadi kami kiranya kalau misalnya bagi yang sama sekali tidak pernah tahu kegunaan Google dan berbagai aplikasinya itu, mungkin lebih bagus kalau kami jelaskan tentang itu terlebih dahulu sebelum kita mengajarkan langsung bagaimana cara memakainya, kira-kira gitu. Oke, jadi saya coba buka breakout room-nya saja dulu langsung. Mungkin nanti kalau misalnya ada ibu yang merasa tidak sanggup, tidak bisa mengikuti dengan baik gitu, mungkin bisa kasih tahu teman-teman MKP, nanti kita bantu masukin ke ruangan yang satu lagi ya. Ya, begitu, bagus.
Ya. Mungkin ada yang malu ataupun saya malu. Kalau misalnya yang malu bisa chat saya atau teman-teman MKP yang lain saja, Bu, direct message gitu. Iya. Ya. Oke, saya buka breakout room-nya sekarang ya. Boleh. Oke. Oke, jadi I think Jeremy, ya. Oke. Ya, selamat malam ibu-ibu semua. Kalau nggak familiar sama muka saya yang ngajar di video itu ya, di video Gmail. Jadi hari ini kan, jadi kita assume ibu-ibu semua udah rada ngerti tentang Gmail, tapi mungkin ada pertanyaan dikit-dikit gitulah, mungkin kayak cara attach files atau gimana gitu kan. Jadi untuk sekarang saya bakal recap dulu, kita bakal visit dulu dari awal stepnya. Jadi cepat aja karena saya yakin ibu-ibu semua udah pada ngerti lumayan kan. Jadi saya bakal recap sedikit dari video. Nanti setelah itu kita langsung pergi ke bagian tugas. Kalau ada yang punya pertanyaan langsung tanya aja ke saya bisa akan tampilkan untuk semuanya. Oke? Jadi saya akan mulai share screen saya dulu. Oke. Jadi kalau diingat-ingat di video pertama kita pertama kali belajar itu cara buka email ya, cara buka Gmail ya, dari laptop ya. Jadi kalau dari laptop biasanya kita mau buka Gmail kan ketik mail.google.com di layar atas itu ya, bisa kelihatan di search-nya keluar gitu. Kalau kita pencet, nah langsung masuk ke Gmail kita gitu ya. Jadi biasanya untuk ibu-ibu yang udah pernah pakai Gmail pasti langsung bisa cepat seperti itu. Tapi untuk yang baru pertama kali biasanya pakai Gmail, seperti di video mungkin harus daftar dulu, masukkan account, nanti bakal masuk ke layar yang sama begitu. Oke? Misalnya ibu-ibu ada yang punya pertanyaan, bisa langsung masukin di chat aja ya, atau langsung unmute aja, tanya ke saya bakal responin langsung. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, saya bakal lanjut ya. Oke? Jadi setelah kita udah tahu cara buka Gmail, yang paling penting kan guna Gmail kan email kan, cara Gmail tuh tempat bikin email kan, miliknya Google. Jadi kita mau belajar, kita mau tahu yang pasti cara bikin email kan. Di video kan kita belajar, kita bisa klik compose di kiri atas itu, terus nanti akan keluar seperti ini. Biasanya gini, bisa dipencet, ada tombol full screen ini, bisa dipencet, jadi lebih besar begini ya. Ini kan mirip dengan yang ada di video itu. Jadi kalau kita lihat, pertama-tama kita disuruh ngisi bagian to ini ya. To itu kayak alamat tujuan yang ingin dituju untuk email kita begitu ya. Oh, Ibu Kasini ngangkat tangan ya. Ada pertanyaan, Bu? Oh, oke, mungkin kalau ibunya nanti bisa, oke, saya skip dulu deh for sekarang. Oke, jadi kembali lagi tadi saya berkali-kali bilang untuk bagian to itu kita mau isi alamat tujuan email gitu ya. Jadi misalnya di video saya isi emailnya MKP Trial 1 gitu, tempat email kita. Nah, kalau kita udah simpan, itu nanti jadi tujuan alamat yang kita bikin gitu, email ini. Oke, terus nanti tadi, kepencet. Begini, terus di video kita kan ada opsi ini ya, CC sama BCC. BCC saya skip, tapi CC itu seperti di video, itu semacam kita bisa mengirimkan fotokopi dari email itu juga ke orang lain gitu. Jadi misalnya awalnya ibu cuma mau mengirimkan ke satu orang, tapi juga mau ngirim ke beberapa orang lain gitu, kita bisa pakai fungsi CC ini untuk isi alamat yang lain gitu, misalnya MKP Trial 2 atau teman lain
cc@gmail.com seperti itu ya, kalau misalnya nama emailnya seperti itu. Jadi kegunaannya CC itu bisa mengirimkan email yang sama ke orang lain, tapi biasanya di tempat organisasi atau kerja gitu, mereka biasanya gunakan ini buat sebagai tanda bukti kerja gitu. Biar teman saya gitu, misalnya waktu saya kirim email ke bos saya kasih tahu teman saya gitu, aku udah kirim email ya gitu, aku udah kirim email gitu. Jadi kayak di Facebook dulu ada POK gitu ya, semacam kayak POK gitu, tapi lebih official begitu. Oke. Seperti itu untuk CC. Terus BCC ini saya skip karena BCC itu sangat ribet. Untuk saya juga pribadi juga sangat ribet begitu. Oke. Tapi seperti di video juga, kita kalau nggak perlu CC, juga nggak perlu repot-repot diisi, bisa aja di skip aja gitu. Biasanya juga kita cuma ngirim satu email kalau satu orang gitu kan. Jadi bisa aja seperti itu. Terus ada bagian subjek gitu ya. Subjek ini seperti di video itu tentang judulnya. Jadi misalnya judul di tugas kita itu laporan apa ya? Kegiatan piknik bersama. Oh ya, kegiatan piknik di ECP gitu. Seperti itu ya. Jadi gunanya judul ini supaya nanti di emailnya penerima bisa kelihatan tebel gitu. Jadi judulnya di highlight gitu di email penerima. Jadi mereka langsung tahu gitu. Oh, ini emailnya tentang laporan. Oke, saya harus lakuin gitu. Jadi itu fungsinya lebih kayak biar penerima itu lebih tahu tentang isi email itu lebih cepat gitu daripada harus buka emailnya duluan gitu. Oke. Setelah itu ya kita bisa isi emailnya dengan cara ketik aja misalnya dengan hormat yang terhormat Bapak atau Ibu sekian, seperti itu bisa diisi sesuai dengan konteks. Jadi kalau sudah diisi semua, di bawah ini juga banyak, kita bisa lihat di bagian bawah itu seperti di video banyak opsi untuk memformat ya emailnya. Bisa ada fungsi untuk text formatting, bisa ada mengganti fontnya, seperti ini bisa diganti, bisa mengganti size-nya dan sebagainya ya. Jadi itu opsi-opsi yang bisa dieksplor kalau misalnya dibutuhkan, tapi jujur aja biasanya nggak terlalu dibutuhkan kalau kita bikin email. Yang lebih penting menurut saya adalah fungsi ini ya, fungsi mencantumkan file ini. Di tugas kita kan juga ada bagian ini ya. Kalau saya tadi cek email-email dari ibu-ibu semua yang PR-nya, kebanyakan udah pada benar, bisa kirim alamatnya benar, CC-nya benar, judulnya benar, isinya benar. Cuman yang paling banyak salahnya itu tentang pencantumkan filenya gitu ya. Mencantumkan filenya banyak yang nggak ada yang ada yang bagus, ada yang mungkin kelupaan atau belum bisa begitu ya. Jadi saya bakal langsung tunjukkan aja gimana lagi cara mencantumkan file ke Gmail ya. Jadi misalnya kalau file yang kita punya itu di dalam laptop ya, kita mau pakai yang simbol clip ini, simbol clip attach files ini, kita klik, nanti akan akan membuka Windows dari jendela dari PC kita, isi dari storage PC kita gitu ya. Jadi misalnya file yang saya mau itu di dokumen, terus ini file piknik bersama laporan kegiatan ya, seperti kayak yang tugas. Misalnya saya udah punya download di laptop saya gitu, saya mau masukin, saya pencet filenya, udah dipencet, terus saya open. Seperti itu. Nah, Gmail itu akan menyimpan bahasa Indonesia apa ya? mengunggah file itu ke Gmail kita. Jadi waktu nanti kita kirim Gmail ini, filenya itu udah tercantum juga. Nah, itu satu cara kan kalau dari PC. Nah, cara yang lain yang penting itu di bagian ini, segitiga ini, cara mencantumkan file lewat Google Drive ya. Yang ini. Jadi kalau saya pencet, ini bedanya sama yang tadi. Kalau tadi kita ke penyimpanan di laptop kita, yang ini sekarang pergi ke penyimpanan di Google Drive gitu. Jadi bedanya begitu ya. Satu menggunakan file di laptopnya, satu itu menggunakan
penyimpanan di Google Drive gitu. Jadi kadang-kadang kan mungkin filenya nggak di laptop tapi di Google Drive yang dikirim sama orang gitu. Jadi ini adalah opsi untuk kita menggunakan opsi itu gitu. Jadi misalnya saya mau masukkan file ini ya, file piknik bersama laporan kegiatan itu, saya bisa pencet filenya, saya bisa mencet insert, dan nanti akan keluar seperti itu. Jadi mirip sekali caranya sama mencantumkan file dari PC, cuman bedanya adalah yang ibu-ibu perlu perhatikan adalah satu itu digunakan dari penyimpanan laptop, satu itu digunakan dari penyimpanan Google Drive. Begitu. Jadi nggak ada fungsinya sama, cuman bedanya adalah satu bakal ambil dari penyimpanan PC atau laptop atau komputer gitu, satu bakal mengambil dari penyimpanan Google Drive. Jadi itu bedanya dua ini. Oke, itu yang penting. Jadi kalau sudah selesai, misalnya tadi saya udah isi semua ya, anggap aja saya udah isi semua begitu, udah ada filenya gitu, misalnya seperti ini, saya bisa pencet send. Dan ada di notifikasi di kiri bawah itu message telah terkirim begitu ya. Jadi di layar penerima bakal muncul seperti ini ya. Tadi kayak judulnya laporan kegiatan piknik di ECP. Kalau saya buka, anggap aja tadi ada tulisan isinya, filenya juga tercantum begitu. Jadi ini apa yang penerima bakal lihat begitu. Oke. Jadi selanjutnya mungkin saya bakal demonstrasikan ini dengan cara lewat HP ya. Apakah ada ibu-ibu yang merasa perlu melihat versi HP-nya atau semuanya pada pakai komputer biasanya? HP. HP juga mau ya? Oke. Kebanyakan pakai HP lah. Oke. Jadi saya bakal coba share dari HP saya sebentar ya. Iya, bisa kelihatan ya layarnya, ada layar HP ini ya. Ya. Oke. Jadi kalau saya ulang lagi cara yang sama, kita mau masuk ke mau cari Google Gmail dulu ya. Gmail, kalau saya cari layarnya ada nge-lag ini. Oke, saya pencet Gmail. Nah, jadi biasanya kalau udah buka Gmail sebelumnya bakal langsung masuk seperti ini. Tapi kalau misalnya baru pertama kali masuk ke Gmail, bakal seperti di video, bakal masuk ke layar untuk daftarkan akun, dan nanti bisa pencet akun yang diinginkan dan continue, nanti akan end up di layar yang sama. Oke? Sejauh ini ibu-ibu ada yang punya pertanyaan atau apa? Kalau nggak ada, ya saya lanjut deh. Jadi tadi mirip sama yang PC, kita udah belajar cara buka aplikasinya. Terus kalau kita mau buka email baru ya, bisa lihat di kanan bawah itu ya ada tulisan Compose itu ya. Compose itu dipencet, nah akan keluar seperti ini. Mirip sekali dengan PC ya, mirip sekali dengan laptop. Jadi ada alamat yang harus diisi. Saya isi mkptrial1@gmail.com seperti ini. Kalau misalnya mau menggunakan CC, ada segitiga bawah ini ya, segitiga sebelahnya tuh itu. Kalau kita pencet, bakal keluar itu bagian CC atau BCC. Misalnya CC saya isi mkptrial2 begitu. mkptrial2 sebagai begitu. Tapi kalau kita misalnya nggak perlu diisi. Jadi anggap aja tadi bahkan nggak perlu dipencet aja segitiganya gitu. Setelah itu kita bisa isi judulnya laporan kegiatan ECP, dan setelah judulnya diisi kita bisa isi teksnya ya. Jadi teksnya kayak tadi mungkin bagian BCC itu untuk apa ya Mas ya? Jadi BCC itu jujur aja di video saya bilang saya bakal skip bagian BCC ya. Soalnya jujur aja bahkan untuk pelajar kayak kita yang sering pakai email, kita jarang banget pakai BCC. Dan jujur aja jelasin BCC itu rada rumit banget. Tapi lebih pentingnya untuk ibu-ibu sekalian yang
mungkin baru nggak terlalu sering pakai email secara organisasi gitu, benernya BCC itu rada nggak penting banget sih. Jujur aja nggak penting banget. Jadi daripada ribet nambahin Puyeng. daripada puyeng, ya udah mending lewatin aja gitu kan, nggak penting buat ibu-ibu semua. Jujur aja saya ngerasa nggak penting sih. Kalau saya salah ya nanti bisa salahin saya. Anyway, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya lanjut lagi ya. Jadi tadi kita bisa isi teksnya, misalnya yang terhormat Bapak Budiman, dengan hormat dan sebagainya. Setelah kita isi, perbedaannya Android sama laptop itu, kalau di laptop langsung kelihatan ya ada bagian bisa memformat teksnya gitu. Tapi kalau di Android, yang kita perlu lakukan adalah kita perlu pencet layarnya lama ya. Jadi misalnya pencet layarnya lama sampai keluar itu kayak ada biru itu, kayak begitu. Itu saya cuman basically pencet layarnya lama gitu. Nanti bakal muncul seperti itu, ada pilihan gitu. Kalau mau memformat teksnya ada bagian format di tengah itu ya. Format itu bisa dipencet, nanti akan muncul dereng gitu. BIUA, ada simbol cat dan sebagainya. Ya, itu di bawah, yang di atasnya keyboard itu. Di atasnya keyboard yang BIUA ini. Jadi fungsinya sama seperti di PC, seperti di video saya sudah jelaskan satu persatu. Tapi kalau diperlukan bisa digunakan, tapi jujur aja biasanya nggak diperlukan sama sekali untuk email biasanya. Oke, jadi itu kalau mau diperlukan. Setelah itu yang penting lagi seperti di PC, cara mencantumkan file dari HP ya. Kalau di PC di bawah tadi, di HP itu di atas ini ada simbol klip ini ya, klip di atas ini sebelah kirinya segitiga biru. Kalau kita pencet ada dua opsi. Nah, ini mirip sekali sama di PC tadi. Pilihannya itu attach file, berarti opsi untuk mencantumkan filenya dari HP gitu, dari isi HP-nya. Jadi misalnya kalau saya pencet, nah saya bakal langsung dibawa ke isi HP saya begitu. Jadi misalnya saya bisa pilih dari HP saya begitu dan bakal ke-upload seperti itu. Terus kalau kita pencet lagi, opsi selain itu insert from drive itu akan membawa saya ke opsi ini ya. Kalau kita pencet My Drive, ini kita akan masuk ke Google Drive punya kita. Seperti di PC gitu. Jadi kalau kita pencet, misalnya saya mau masukkan itu, saya select, nah akan tercantum seperti di laptop tadi ya, filenya kalau kita kirim. Begitu. Kalau sudah semuanya, kita bisa kirim dengan pencet tombol send ini, send, dan ya kita akan udah terkirim semuanya. Oke. Jadi benernya itu aja sih yang saya mau recap untuk bagian Gmail. Jadi mungkin saya mau buka waktu untuk pertanyaan khususnya buat tugas-tugas gitu ya. Tugas Gmail. Sebelum kita move on ke Google Docs habis ini sama teman saya. Jadi kalau ibu-ibu ada yang punya pertanyaan tentang tugas ya, mungkin saya buka tugasnya sekalian aja. Saya buat tugas ini bisa langsung unmute aja, bertanya atau bisa masukin di chat kalau ada malu-malu. Oke. Ibu Masito ada pertanyaan? Ya, maaf ya Non. Begini, kan laptopku itu Apple, terus HP-ku itu Android Huawei. Jadi kadang itu aku kebingungan kalau kayak tadi itu gimana caranya ngirim ke situ itu ya. Lewat baru HP-nya. aku sadar ya, tadi baru aku sadar tiap kali butuh password kan. Dari situ tuh yang ini tadi aku coba nggak bisa dokumen, aku pencet nggak bisa keluar.
itu gimana itu tadi? Yang dari HP atau dari Yang laptop? dari HP mau ke Apple-ku. Dari HP mau jadi Mbaknya mau ngirim mau ke email laptop, dari mau ke laptop. Soalnya kan tadi aku mau coba apa yang adik bilang, kalau di maaf ya, kalau di laptop pencet Compass, oke, Compass, terus kembali ke situ tadi CC, oke. Nah, situ tuh aku mau cari yang itunya tadi kan dan dipencet add text file. Ya, nah itu muncul dokumen, tapi aku pencet dokumen tuh ternyata dokumenku nggak ada di situ. Itu caranya masukinnya ke situ tuh gimana? Jadi ini Mbaknya lagi kerjain di laptop kan? Di Mac ya? Ini lagi coba. Oke. Jadi Barusan misalnya punya laptop. nggak apa-apa. Jadi yang tadi dicoba yang ini ya, yang simbol klip ini lah. Saya ngerjainnya tadi dari HP. Oh, HP. Bentar. HP. Iya. Sebentar ya. HP. Seperti ini ya. Jadi dari sini terus pencet klip itu, terus tadi Mbaknya nggak waktu attach file ya? Oke. Misalnya masuk ke bagian storage HP gitu. Jadi tadi permasalahannya kayak Mbaknya pencet salah satu dokumen aku mau lihat ke laptopku tuh nggak bisa gitu. Jadi yang mau saya tanyakan tuh gimana caranya mau tengok dokumen tadi itu di laptopku gitu loh. Device-nya kali, device-nya dia tak sama dengan device. Mungkin maksudnya Mbak Masito itu di laptopnya nggak ada dokumen dia, mungkin karena belum di-download di laptopnya gimana kali. caranya tengok Belum di-download mungkin. Pencet download. Dokumennya harus di-download di laptop. Jadi di laptop itu ada dokumennya. Di bawahnya dokumen ada download itu dipencet. Masya Allah. Enggak apa-apa. Ya itu bisa terjadi. Ya, misalkan kan kalau di laptopnya Mbak Masito itu ini ke WhatsApp kan. Jadi nanti kalau yang dari WhatsApp-nya MKP itu di grup itu kan dokumennya di-download di laptop. Jadi nanti ada itu dokumennya di laptop. Benar. Harus download dulu, Masya Allah. Terima kasih ya. Iya, karena kan kalau misalnya Ibu dapat dokumennya dari WhatsApp, terus Ibu simpan kan itu berarti simpannya ke HP Ibu kan? Ya. Tapi kalau misalnya Ibu bikin emailnya di komputer dan Ibu tapi kan WhatsApp-nya di HP Ibu, emailnya kan di komputer, berarti kan itu dua device yang berbeda ya, satu komputer, satu HP gitu. Jadi ya antara Ibu mau kirim emailnya dari HP atau Ibu download filenya dari komputer, terus kirim dari komputer gitu, kira-kira. Oke, download. Oke. Ya. Makasih ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi. Ya, boleh Ibu. Makasih Ibu. Ya, Ibu yang lain. Ini klarifikasi yang bagus sih. Jadi dari sini kita bisa belajar juga attach files di laptop ya. Itu cuman ke penyimpanan di laptop gitu. Jadi kalau dari HP tadi, attach files-nya dari penyimpanan HP gitu. Jadi di kasusnya Bu Masito barusan, dokumen yang di HP ternyata nggak ada di dokumennya laptop gitu ya. Soalnya penyimpanannya beda. Benar. Jadi jadi kalau mau menggunakan dokumen yang sama, laptopnya harus punya dokumennya juga. Jadi harus di-download gitu atau bagaimana. Oke? Oke, terima kasih. Terima kasih. Bu Kasini bisa di-unmute dulu ya, Bu ya. Masih ke mute ya, Ibu. Iya, maaf Bu, ini mikrofonnya masih mati. Iya, bisa dipencet di kiri bawah itu ada. Ya, udah. Sudah? Ya, Sudah kedengaran? Ya. Saya mau tanya tentang kolom itu yang di bawah itu loh.
kolom yang tabel itu. Table, Itu nanti pas kita belajar Google Document ya Ibu ya. Iya. Setelah ini kita bakal Setelah ini kita akan belajar Google Document. Google Docs. Jadi ini untuk sekarang pertanyaan untuk Google Mail dulu. Iya. Ya. Bisa ditunggu nanti. Teman saya bakal menjawab. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi, Ibu-Ibu? Ada. Jadi saya maksud itu sisi ya. Yang sisi. Berarti sisi itu sama dengan forward ya? Oh. Tidak, Ibu. Kita sama menyamakan mau kirim ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kan ada banyak. Atau mungkin kalau semacamnya Facebook masih kayak ngetek gitu mungkin ya. Lebih mirip ngetek daripada forward. Ya, karena kalau misalnya forward itu berarti Ibu harus kirim emailnya dulu, email ke to-nya itu kepada siapapun yang Ibu mau kirimin. Setelah emailnya sudah dikirim, barusan Ibu bisa forward emailnya gitu. Jadi ini kan udah dikirim. Ini tuh barusan bisa di forward gitu. Pas Ibu lagi tulis, itu tuh nggak bisa di forward. Kayak pas ditulis ini nggak ada pilihan forward. Ya kalau misalnya mungkin kayak Facebook kayak kalau sisi itu lebih mirip tag di Facebook. Jadi kayak misalnya saya mau post foto gitu kan, saya mau kirim email ini, tapi saya mau kasih tahu email ini juga ada orang lain yang terlibat dalam email ini gitu kan. Jadi intinya itu kita sisi tag teman-teman yang lain gitu di sisinya. Saya ingin itu sama dengan forward ataupun sharing. Berarti sharing lah. Forward lebih mirip sharing. Benar. Ya, simpelnya begitu sih. Jadi kita bisa anggap aja CC itu sebagai kayak kalau mau share ke teman-teman lain yang perlu mendapatkan emailnya juga begitu. Simpelnya begitu. Forward itu juga benar sih Ibu. Fungsinya sama. Cuman seperti yang tadi Kak Sanya share itu kita cuma bisa forward kalau emailnya udah kita terima gitu ya. Jadi kalau misalnya emailnya udah di inbox, baru kita bisa forward. Kalau nggak bisa forward. Tapi fungsinya mirip deh. Iya. Makasih ya Pak Bu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Mungkin. Kakak mau tanya? Oh, boleh? Kalau kita mau upgrade storage itu gimana ya? Oke. Harus bayar, Bu. Iya. Kita nggak bayar. Untuk storage itu dikasih sama Google kan gratis 15 giga ya. Kalau kita ambil nggak bayar gitu. Jujur aja harusnya cukup sih, kecuali ibunya banyak banget emailnya gitu. Jadi 15 giga untuk penyimpanan itu udah dikasih gratis sama Google. Kalau misalnya mau me-upgrade, I think ada opsinya dari Google sendiri untuk berlangganan gitu. Berlangganan untuk meningkatkan kapasitasnya. Tapi dari situ berarti Ibu harus mulai bayar tiap bulan seperti itu. Jadi itu bakal pilihannya di Ibu gitu. Kalau Ibu merasa perlu, ya monggo gitu. Kalau enggak ya bagus. Oke. Ada cara lain untuk menghilangkan itu update daripada storage tadi full. Ya saya pun sama. 99% full ya storage. Kalau gitu Ibu create email baru saja. Ya. Create email baru, create akun Google baru, terus simpannya di situ gitu kalau bisa. Oke. Jadi kayak misalnya barang-barang yang udah dulu tapi masih mau simpan gitu kan, foto-foto atau apa gitu. Begitu banyak sekali yang saya delete. Kan kalau harus di dustbin gitu, di trash harus 1 bulan kan kita sudah delete lagi sampai 100, and then kita bumming lagi pakai Google Drive. Terlalu banyak di Ibu Dini. Ibu Dini ada pertanyaan? Ya, mau nanya gimana cara masukin tanda tangannya ke Google, ke Gmail itu? Maksud Ibu lebih ke Google Docs ya? Buat tugas Google Docs nggak sih yang tanda tangan itu? Iya, Google Docs itu. Itu nanti bakal di cover sama habis ini. Habis ini kita bakal cover Google Docs sama tugasnya. Kita Gmail dulu, Bu. Ya, jadi ini masih Gmail dulu, Bu. Oke. Ya, mohon ditunggu.
Oke. Ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita pergi ke Google Docs. Katanya ibu-ibunya udah pada jago semua ini ya. Belum terlalu paham sih, tapi Iya, nggak apa-apa sih. Yang penting belajar aja perlahan-lahan. Nanti lama-lama setelah menggunakan dengan sering, nanti bakal jadi master semua dah. Iya. Iya. Pasti. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, saya bakal kasih waktu dan tempat ke Felicia ya untuk bagian Google Docs. Oke. Oke, jadi lanjut yang Google Docs ya. Pertama kita buka ini websitenya docs.google.com. Terus kalau sudah ya kita buat dokumen baru. Jadi kita pencet yang blank. Dipencet. Terus oh ya, buat Google Docs ini perlu WiFi ya. Jadi ini boleh di rename kok misal mau diganti namanya itu kayak ya bisa diganti. Jadi misalnya ini MKP trial. Gitu. Terus untuk mengetik bisa kayak ketik biasa. Kayak misal kita yang ditugasnya kan surat. Itu bisa tulis kayak kepada gitu bla 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 seperti itu. Kemudian kalau misal kurang besar tulisan, kurang besar layarnya bisa pakai ini, jadi bisa di zoom. Ini bisa pilih atau misal kebesaran bisa dikecilin seperti itu. Jadi sekarang pakai yang 150 aja. Ya terus selanjutnya ada yang ini font. Jadi font tuh gunanya buat ganti kayak bentuk dari tulisannya. Jadi misal mau yang lebih nggak formal gitu, yang lebih cantik-cantik gitu fontnya, bisa pakai yang gini. Kemudian ada yang di bagian sini, itu buat besar kecilin fontnya. Jadi bisa pakai tombol yang seperti ini, yang gini, atau bisa langsung pilih dari sininya. Kalau misal ini kan jaraknya kayak lumayan jauh ya, misal kayak 30 sama 24. Kok ibu-ibu kayak mau misal 27, bisa langsung diketik, jadi pakai keyboardnya atau tombol yang di HP 27 gitu. Seperti itu. Bentar dibalikin dulu. Setelah itu ada kayak bold, italic, sama underline. Jadi gunanya bold ini buat menebalkan kayak gini. Ini saya kasih contoh kayak yang bold sama yang biasa. Jadi bisa kelihatan kan lebih tebal. Terus setelah itu ada italic. Ya, italic tuh dia dimiringin. Kemudian ada underline atau di garis bawah. Ya. Terus di sebelahnya juga ada highlight color. Jadi yang highlight color ini buat kasih warna seperti stabilo. Kayak gini. Atau kalau mau warna lain juga bisa. Kemudian, yang ini sebelum highlight color juga ada text color. Jadi text color tuh gunanya buat ganti warna teksnya. Misal ada yang mau dikasih warna merah, jadi bisa langsung diganti. Atau ini yang biru. Kalau mau kombinasi juga bisa. Jadi misal satu ini, yang paling bawah ini, misal saya mau kayak semuanya gitu. Jadi saya pencet semua aja. Ya bold, italic, underline, terus yang warnanya juga. Jadi misal saya mau warna kuning, terus backgroundnya biru, bisa juga kayak gini.
Setelah itu ada yang ini buat rata kiri, terus yang ini di rata tengah, terus yang ini buat di samping kanan. Terus kok yang seperti ini itu gunanya buat kok misal paragrafnya panjang ya. Jadi ada kalau paragrafnya kayak sampai pinggir ke sisi satunya. Bentar, saya kasih tunjuk. Nah, kok misal seperti ini kan rata kiri dan kanan. Kalau pencet yang gini cuma yang di kiri, terus yang satunya cuma yang di kanan, kayak gitu. Jadi biasanya kalau lebih rapi pakai yang rata kiri kanan. Ya, kemudian ada kayak bullet list ini kayak dikasih seperti poin-poin gitu. Jadi kalau mau ketik poin-poin misalnya makanan gitu, kayak nasi, ikan, daging gitu. Jadi bisa ke bawah gini, terus pakai poin supaya lebih jelas gitu. Terus di sebelahnya juga ada nomor. Jadi nomor nih seperti poin tapi dalam angka gitu. Oke, terus untuk selanjutnya ada tabel. Tabel itu kita pencet insert, kemudian table. Ya, jadi misal saya mau 3x2 gitu, jadi kita tarik aja kayak cursornya atau yang panah itu ke yang sini. Jadi 3x2. Jadi kayak yang dicontoh, misal saya mau tulis acara, kemudian tanggal, tempat, gitu. Yang di tabel ini juga sama ya, kayak tulisannya bisa di bold, di italic, atau di underline. Kemudian banyak yang tanya tadi itu, untuk tanda tangan, bisa misal ambil di Google, ya tanda tangan. Tapi ini hanya contoh ya, jadi cuma buat latihan. Misal kita mau yang ini, kita bisa download dulu. Jadi di save dulu ini, kemudian kita buka. Bentar. Kemudian kita bisa masukin. Jadi masukin tanda tangan ini. Seperti itu. Terus nih, ini kan berupa gambar. Jadi bisa kayak kita kecilin sesuai ya yang kita mau gitu. Atau kalau misal mau tanda tangan sendiri, bisa mungkin tulis di kertas, terus di foto. Ya. Nanti kalau misal ada yang belum ngerti, mungkin bisa saya contohin yang tulis di kertas. Jadi sama. Misal habis tulis di kertas, terus Bapak Ibu bisa kayak email dari HP gitu kan di foto. Terus bisa di email ke alamat email yang Bapak Ibu mau gitu. Jadi bisa terus buka email buat di-download gambarnya, tanda tangannya tadi. Terus baru di-insert, dimasukin ke sini. Jadi caranya sama kayak yang tadi image, terus upload from computer. Habis itu kita cari yang tanda tangannya ini. Ya. Ya. Jadi itu presentasi saya. Ada pertanyaan? Kami ya boleh langsung tanya aja. Halo.
Siapa dulu? Saya dulu ya. Ya, buka sini dulu deh. Ya. Saya tuh belum paham tentang cara itu ngebesarin sama ngecilin yang table itu. Oh, buat table. Oke, bisa. Bentar. Oke, jadi table ini yang dimaksud besar kecilin buat Iya, buat masukin. Oh, cuman digeser-geser aja ya dari atas ya. Berarti kalau misal mau dikecilin, digeser aja. Gitu. Kalau misal seluruh tabelnya mau dikecilin, ya berarti digeser-geser gini. Kan itu ada 3 kolom itu di bawahnya yang di dokumen doc itu ya, Google Doc. 5. Iya, ada 5 kolom kan. Iya. Nah, di situnya kan ada angka 3, 4 gitu kan. Yang cari tabelnya itu saya pencet yang 3. Iya. Oke, bentar, saya juga buat yang 3. Yang seperti di soal itu ya. Berarti kayak gini. Iya. Terus yang bagian belum ngertinya yang mana ya? Yang dibuat itu nomor kan ada garisnya lagi kan di yang sebelah sini. Nomor gini. Nah, ya buat nomor kan ada itu kolom kecil itu. Buat kecilinnya ditarik aja. Oh, ditarik ya. Berarti dikecilin. Nanti Ibu tinggal kayak tarik ke kiri biar dia bisa mengecil. Ya, kayak gini. Terus nggak bisa dipotong ya? Kalau kayak gitu cuma ditarik aja ya? Nggak usah kan di situ kan ada cut gitu kan? Oh iya, nggak usah dipotong. Nggak usah dipotong ya? Ditarik aja ya? Oke, kasih udah itu aja. Ibu Masito. Ya, boleh pertanyaan selanjutnya. Boleh saya tanya, Nan? Ya. Tadi bisa diulangi caranya tanda tangan tadi nggak? Oh, ya bisa. Ya, ada tanda yang awalnya tadi dipencet ke Google, terus itu dari Google itu ambilnya tuh. Jadi ini tuh tanda tangan sembarang orang ya Bu ya? Ini bukan tanda tangan kita Ya, ya? maksudnya itu jadi bukan tanda tangannya sendiri ya? Bukan. Oke. Kalau Ibu mau tanda tangan sendiri, bentar. Kita bisa tanda tangan sendiri. Oke, Aisho udah tanda tangan sendirian. Kalau begitu tanda tangan sendiri benar tadi saya tanda tangan terus saya foto itu benar. Benar. Masukin itu terus benar. Benar. Cuman kan tadi mungkin ada yang merasa kayak kalau foto belakangnya itu nggak putih gitu ya, kayak. Ya memang. Begitu karena kita kan fotonya pakai HP gitu ya. Aku pikir tadi ambil dari Google itu tanda tangannya. Enggak. Oke, terima kasih. Ya. Mungkin saya ada ibu-ibu yang kerjakan Google Docs pakai HP, perlu kami tunjukkan cara gunakan ini pakai HP? Ya boleh. Saya juga pakai HP. Oke. Mungkin saya semua kan nggak semua pakai laptop kan. Ini kita tunjukkan pakai HP ya. Sebentar dulu. Maaf ya. Oke, sudah bisa lihat HP saya? Ya, sudah. Oke, jadi Oke. Saya udah bisa lihat semuanya. Oke, jadi ini saya akan show pakai Google Docs. Jadi ini saya sudah ada folder Google, ada semuanya. Saat ini ada yang Google Docs. Saya masuk dulu. Oke, jadi ini tuh Google Docs saya. Oke, dan mungkin
seharusnya kalau misalnya kita sudah masuk ke dalam Google Docs, ini tuh ada semua Google Docs yang kami sudah punya sebelumnya ya. Ini tuh semua isinya gitu. Nah, ini tugas-tugasan sekolah saya banyak yang di sini. Nah, oke, jadi sekarang kita mulai membuat dokumen baru. Jadi di kanan bawah ada tanda tambah ini. Kita klik plus. Terus ini ada dua pilihan kan, ada choose template, ada new document. Kalau pas kita ngajarin di videonya, choose template itu misalnya ada template-template kayak resume, ada template letter, ada template ini segala macam. Tapi kalau misalnya kita mau buat yang polos saja, yang kita buat sendiri, kita bisa klik dan new document yang bawah ya. Oke, jadi ini tuh kita langsung disuruh ganti nama dokumen. Jadi misalnya saya mau ganti jadi laporan, misalnya surat undangan 17 Agustus gitu, event 17 Agustus gitu misalnya. Terus saya create. Oke, saya ganti ini dulu. Jadi hitam-hitam semuanya. Oke, sekarang udah putih. Jadi mungkin kita akan mulai dari misalnya saya tuliskan ini langsung kepada yang terhormat siapa gitu. Ya, tadi kan kita belajar caranya gimana bisa menebalkan, memiringkan, dan garis bawahi gitu. Jadi kita bisa select kata-kata yang kita mau dulu. Jadi kita pilih ini semuanya. Terus tanda B ini adalah untuk menebalkan B yang di bawah ya. Ini kelihatan guys. B ini. Nah, terus kalau misalnya saya mau miringkan itu tuh yang I. Kalau misalnya saya mau tanda bawahi itu yang ini U gitu. Jadi ini tuh semuanya. Kalau mau dihapus lagi gimana tanda bawah? Kalau mau hapus lagi, tinggal pencet lagi, Bu. Jadi kalau misalnya saya pencet yang U sekarang, udah hilang U-nya. Terus mau pencet I-nya, udah hilang. B-nya hilang. Jadi sekarang udah kembali ke normal. Oke? Jadi kalau misalnya saya tulis surat undangan, bla bla bla, terus saya tulis yang lain lagi ya, misalnya apa gitu. Jadi sekarang misalnya saya mau ganti warna untuk surat undangan ini. Jadi ini ada A yang bawahnya hitam ini, saya bisa ganti jadi misalnya merah. Ini tuh ada banyak warna merah lain. Saya mau warna merah ini atau saya mau warna biru gitu. Oke? Ya. Jadi dan oke. Sekarang saya akan tunjukkan caranya untuk samain kiri kanannya. Iya. align kiri kanannya itu. Jadi ini sekarang tuh yang di kiri. Sekarang tuh tengah gitu ya. Dan tapi kan yang kanan di mana gitu kan? Kayak banyak yang nggak ada di sini nggak sih gitu kan? Jadi kalau misalnya kita mau lihat fitur-fitur yang lebih lengkap, ini di atas ada tanda A ini bisa dipencet. Ini tuh keluarnya yang lengkap-lengkap di sini. Jadi kalau misalnya saya kepada YTH-nya saya mau gedein. Jadi saya bisa ini. Fontnya saya kalau mau ganti juga bisa. Saya ganti jadi ini misalnya. Oke. Terus size-nya saya bisa naikin atau kecilin gitu. Oke. Jadi text color-nya ini sama yang kayak tadi ya. Kayak mau warna apa gitu, misalnya warna ungu. Oke. Nah, ini tuh yang highlight tadi di depan nggak ada. Yang ini tuh belakangnya mau warna apa gitu. Kayak di semacam stabilonya gitu. Stabilonya mau warna apa gitu. Oke. Ini tuh highlight. Oke. Nah, sekarang tentang paragraf ya. Tadi kan cuman ketemu yang kiri dan tengah. Sekarang yang kanan itu ada di sini. Nah, misalnya saya mau kiri, tengah, kanan. Mau semuanya gitu. Yang ini tuh kiri kanannya sama ya, kayak sejajar gitu. Oke. Dan sekarang bisa kalau misalnya saya mau pakai bullet point, ini juga ada di sini. Jadi yang kiri itu 1 2 3 4 gitu ya. Kelihatan nggak, Ibu? Ya, 1 2 3 4. Yang ini tuh
yang bulat gitu. Semuanya ada di Oh iya ya, paragraf ini. yang titik-titik garis 3 Heeh. ini ya. Titik-titik ini ada garis 3 ini paragraf yang ini. Oke. Oke, jadi ini tuh intinya kalau yang di HP, yang kelihatan di atas keyboard ini itu nggak lengkap, cuman yang gampang aksesnya aja. Jadi kalau misalnya kita mau lihat yang lengkap, klik yang A di atas ini ya. A di atas ini. Oke, biar yang lengkap semuanya. Teks, paragraf, semuanya ada di sini. Oke, jadi fitur yang tadi Felicia tunjukin semuanya itu ada di HP juga, jadi nggak masalah. Ya, oke. Sekarang mungkin saya akan tunjukkan hal yang lain. Oke, misalnya sekarang saya mau tambahin tabel dulu. Oke, jadi ini tuh pencet tanda tambah di atas. Nah, ini tuh ada banyak sekali hal yang barang-barang yang kita bisa masukin. Jadi ini ada image, ada tabel. Jadi kita mungkin mulai dari tabel dulu lah ya. Nah, ini tabel. Ini tinggal klik tabelnya. Terus ini dia ada kasih tanyain kayak mau berapa kolomnya, mau berapa barisnya. Jadi kolom itu kolom yang vertikal, baris itu yang horizontal ya. Jadi misalnya kalau saya mau samain yang tadi kalau nggak salah 5 kolom. Gitu ya, 5 kolom ya, 3 baris. Terus kalau misalnya sudah oke, kita insert table. Nah, jadi tabel di HP kan kelihatannya panjang gitu ya, kayak memang begitu, nggak apa-apa karena kan HP screen-nya kecil ya, kayak layarnya kecil ya, jadi ini akan kelihatannya seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya kita sudah selesai semua, pas dikirim dokumennya nggak akan terpotong kok, nggak akan terpotong. Ya, jadi ini mungkin kalau lebih gampang, saya bisa rotate HP saya dulu. Kalau misalnya saya show begini, kelihatan nggak Ibu semuanya? Ya. Nah, ini kan jadi kelihatan semuanya gitu kan, tabelnya. Bener nggak? Aduh. Nah, ini kan jadi semua kelihatan tabelnya. Aduh, ininya jadi kecil layarku ya. Oke, jadi kalau misalnya saya mau tulis di sini, tadi ini misalnya nomor kan, ini nomor, ya acara atau apa gitu. Nah, terus ini 1, tanda 1, ini 2 gitu ya. Sekarang kan caranya gimana kecilin kolom nomornya ya. Jadi ini tuh kita bisa pencet. Oke, saya kembaliin ke Jing dulu, agak susah tadi. Jadi ini Ibu kalau misalnya lihat di atas, ini tuh kan ada yang abu-abu yang lebih gelap kan warnanya. Ini tuh tinggal pencet ininya, terus kita bisa geser. Pencet yang di atas ini, 3 garis abu yang di atas itu, terus bisa jadi kecilin gitu. Bisa Ibu. Sama juga kalau misalnya untuk baris, kayak saya mau baris pertama lebih besar, ini tuh bisa dipanjangin. Mau. Oh, sama yang di sama. sampingnya ya. Iya, yang di sampingnya gitu. Ya, jadi masa saya tuh nomor kok ke bawah semua gitu. Jadi kalau misalnya kecilin, misalnya saya mau kecilin yang acara sekarang. Nah, ini ya 3 garis itu kita pencet yang agak abu-abu agak gelap itu, terus kita kecilin gitu. Saya. Oke, Ibu semuanya. Oke. Sekarang saya tabel sudah oke ya semuanya ya. Ya, ini sama kalau misalnya ini mau di bold atau mau di ini semua juga bisa kok, sama seperti yang komputer tadi. Oke. Sekarang saya akan tunjukkan caranya masukkan gambar. Jadi misalnya kan tadi kita masukin gambar untuk tanda tangan ya. Jadi misalnya saya ada foto tanda tangan saya di HP saya gitu. Saya sekarang mau masukin aja ke dalam dokumen. Ya, jadi sama, klik tanda tambah ini, terus kita masukin image. Image itu artinya gambar, dan itu ada from photos, ada from camera. Misalnya saya tunjukin from camera dulu.
Oke, terus ini kasih aja. Jadi sekarang itu kelihatan kan? Ini tuh kamera saya. Oke. Nah, jadi misalnya tadi saya udah misalnya saya tanda tangan asal lah ya. Ini tanda tangan saya. Sekarang saya mau fotoin ini. Terus masukin. Nah, langsung jadi gitu. Bisa langsung foto. Ini tuh cara pertama ya. Kalau misalnya fotonya terlalu besar, apa Ibu? Ya kalau misalkan ini kan dari kamera kan, kalau from album itu kan kita ngambil udah jadi. Ya benar. Yang itu yang udah jadi. Misalnya udah foto bagus-bagus, udah tulis bagus-bagus gitu kan. Semuanya ada di album. Jadi ini caranya sama, klik tanda tambah, image, terus from photos. Oke. Nah, ini saya sudah ada yang bagus tadi. Terus saya masukin. Tada. Nah, ini tuh tanda tangan saya yang bagus gitu. Oke. Ya. Jadi gimana cara saya bisa dapat tanda tangan yang bagus ini, yang backgroundnya juga putih, itu saya tanda tangannya pakai iPad. Jadi saya tinggal pakai iPad, tulis gitu, terus langsung masukin ke sini gitu. Tapi mungkin kan karena banyak yang tidak punya iPad, jadi kita bisa tulis ke dalam kertas kan. Tapi masalahnya gitu kan, kertas kan jadi abu-abu gitu belakangnya. Ya memang ada kelebihannya, ada kekurangannya begitu kira-kira ya. Ya, jadi ini yang dari HP. Ada pertanyaan Ibu? Semuanya? Cara nambahin tabel gimana? Oh, Kalau cara udah nambahin. jadi. Cara tambahin tabel kalau misalnya udah jadi. Iya. Oh, misalnya mau tambahin garis lagi gitu ya? Iya. Nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oh, bisa. Ini, jadi turun ke bawah. Oke. Jadi ini kayak pas kita select atau kayak pilih baris terakhir ini, kita di bawah ini, lihat nggak Ibu yang biru-biru ini? Iya. Itu kan ada tanda tambah ke bawah kan? Klik itu aja. Sekarang udah langsung ada jadi gitu. 3. Kalau misalnya mau tambah lagi, tambah lagi. Kalau misalnya saya mau di sini kayak udah tulis apa gitu kan, XXX. Tapi saya mau barisnya di atas bukan di bawah gitu. Ini tuh tambah yang ini, tanda tambah yang di atas. Oke. Besok dicoba lah. Jadi kalau misalnya sama, kalau misalnya mau tambahinnya kolom gitu kan, bukan mau tambahin baris. Jadi Ibu pilih dulu kolom biar tanda biru box ini, tanda biru kotak ini pilih semuanya dulu. Barusan tambahin ini mau tambahin ke kanan atau mau tambahin ke kiri gitu. Oke? Bisa? Oke, kira-kira ada lagi Ibu? Ya, ada pertanyaan lagi tentang Google Docs dari HP maupun komputer? Itu kolom. Kolom misalnya kita kasih tulisannya kan banyak dari atas ke bawah, tulisan dari nomor 1 atau berapa kalimat itu ke bawah. Kita kasih besar itu kolom. Iya, mau tulis semuanya bisa Bu? Di satu kolom misalkan ada misi, ada ada jadi panjang besar gitu. Oh, di dalam satu kolom. Maksudnya misalnya acara ini MSI, CXS semuanya mau jadiin satu sel gitu ya? Iya. Oh, merge. Bisa. Jadi kalau misalnya kita pilih ini kan kotaknya, kalau misalnya Ibu lihat ini kotaknya kan semuanya. Benar nggak? Kalau misalnya saya pencet bulatan di kiri atas itu, terus maaf. Bentar ya. Saya pencet yang kiri atas itu, kalau saya turun ke bawah, itu kan sekarang cuman yang biru itu cuman 5 baris 5 sel itu kan? Iya.
Terus kalau misalnya 5 sel ini, saya mau gabungkan semuanya gitu. Ini bisa di kanan bawah ada tanda panah yang itu yang ke satu sama lain ini. Kelihatan nggak, Bu? Yang Saya biru ya? yang biru itu. Sekarang saya pencet ya. Iya. Ada. Oh ya. Itu kan masuk Ibu kan. Jadi kayak semua selnya kalau mau di merge, ini namanya merge yang artinya gabungkan sel. Gabungkan sel, dan ini caranya ini dengan klik ini. Jadi kalau sekarang saya mau pisahin lagi ke setiap baris gitu, saya bisa pencet yang kanan bawah, terus jadi ini kan, jadi balik lagi jadi 5 baris. Iya, jadi 5 lagi kan. Kolom yang pertama itu besar semua kalimat. Iya, jadi semua kalimatnya tadi kan pas saya sudah tulis apa gitu kan tadi. Iya. Jadi yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu normal kembali. Nomor kembali. Kalau misalnya saya mau gabungkan kembali, sama klik kolomnya dulu, terus bulatannya saya, maaf. Nah itu yang bikin sekarang. Jadi kalau misalnya yang ini sering terjadi, kita langsung klik undo yang ini, yang di atas. Di atas langsung klik ini, terus kembali lagi. Nah, jadi jangan panik Ibu semuanya. Ya, sudah kalau misalnya udah kan. Sudah ditulis semua tiba-tiba dihapus mana ini mau cari lagi. Ini bukan kertas biasa Bu. Kalau misalnya kertas biasa, harus coret lagi, harus ini lagi. Ini ada namanya undo. Jadi kalau ini bisa kembali lagi. Ini ya. Jadi kalau misalnya saya mau kembali lagi ke gabungkan semua selnya, saya bisa klik aja kayak undo lagi sampai semua selnya digabungkan. Jadi itu gunanya yang biru itu, kotak biru itu buat besar kecil gitu ya, buat kegabungin gitu ya. Jadi sebenarnya kotak biru ini itu artinya kayak select atau memilih kotaknya gitu. Jadi kalau misalnya ini kan, tadi saya kan men-select satu kalimat ini kan. Sama Ibu, kayak ini tuh dalam bentuk kata-kata, yang tadi biru ini tuh dalam bentuk tabel gitu. Kotaknya sama kok. Ya. Ibu, jadi ini kayak saya select ini. Saya pilih kalimat ini. Warnanya kan biru. Nah, ini juga biru gitu. Ada pertanyaan lain? Biar ingat. Nah, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lain dan banyak ibu-ibu yang mau membuat, maksudnya ingin mempunyai foto tanda tangan sendiri, dan mumpung kita masih punya sedikit waktu, mungkin saya boleh tunjukkan caranya bikin agar tanda tangan kita terlihat seperti yang bawah ini. Ya. Boleh. Mau? Ya. Mau sekali. Mau sekali ya. Oke. Tapi mungkin saya share dulu ya. Tapi untuk melakukan ini kita perlu aplikasi lain, atau kalau misalnya Ibu punya aplikasi scanner, Ibu tahu aplikasi scanner itu? Iya. Jadi saja. Ya. Jadi punya saya itu yang ini. Lens. Nah, jadi ini tuh punya saya misalnya kan. Jadi tadi saya misalnya sudah tantangan. Itu yang bagus gitu. Kalau bisa sih di ruangan yang lebih terang gitu ya, biar kayak fotonya lebih bagus. Tapi kalau misalnya saya mau tulis ini tuh punya saya, aplikasi saya. Tapi Ibu harusnya bisa pakai aplikasi apa saja sih. Yang penting aplikasi scanner. Jadi sekarang saya misalnya mau potong jadi kecil gitu, bentar. Bentar ya. Ya, misalnya saya potong jadi lebih kecil biar lebih pas gitu. Oke, misalnya gini, confirm. Sekarang ini tuh kita bisa cari filter yang pas. Misalnya filter ini kan, ini
Jadi kan langsung putih semua gitu. Cuma kasih filter gitu ya. Dikasih filter kayak biar kontrasnya lebih besar gitu. Misalnya kayak yang ini kan tadi kertas putih tapi nggak kelihatan putih kan di kamera kan. Tapi kita kalau misalnya kita masukin filter dokumen ini kayak belakangnya jadi kertas putih, terus kayak apa yang kita tulis jadi kayak hitam atau biru gitu. Itu Kak Sania pakai app kah atau Iya, jadi saya pakai app ini yang namanya Lens. Kalau saya biasanya pakai sketchbook. Iya, tapi seharusnya pakai aplikasi apa saja bisa ya, Bu. Yang penting kayak dari jadi ini kan misalnya sudah jadi kan. Jadi saya bisa save ke HP saya dan terus saya save ke foto saya. Jadi sekarang di foto saya pasti akan muncul ini. Nah, jadi Ibu sepanjang masa kemanapun harus simpan foto ini aja gitu. Jadi kapanpun dimanapun Ibu perlu tanda tangan Ibu tinggal langsung masukin foto ini gitu. Di Google Docs Samsung juga bisa kok, Mam. Google Docs Samsung bisa. I can share. Oke. Ya. Ya, jadi kita pencet mirip kayak yang, kita klik mirip yang kayak mau masukin gambar. Tapi kita pencet di sini ada insert, terus drawing tuh gambar, terus kita pencet new. Setelah itu kayak ini kan udah tombol garis, kita ganti pakai yang panah bawah, kita ganti ke yang scribble. Jadi scribble ini bisa kayak gambar lah intinya. Jadi misal tanda tangannya kayak gini ya, misal doang. Terus habis itu kita masukin, kita save and close, terus sudah masuk langsung. Jadi ini gampang kayaknya. Ya, kayak gambar, terus bisa dikecil besarin gitu. Ya seperti itu. Ini dari HP bisa nggak ya? Terus apa ya? I'm not sure. Kalau misalnya dari HP, kayaknya dari HP tidak bisa. Biasanya kalau dari HP pakai aplikasi biasanya. Ya kalau misalnya Ibu di mana saja atau kalau misalnya mau kreatif, misalnya salah satu cara kreatif lagi, ini saya cobain ya, saya juga belum pernah ya. Bentar. Sabar. Bentar ya, Bu. Oke. Jadi, misalnya saya, kalau ibu-ibu semuanya punya Instagram. Ya, ada. Oke, semuanya punya Instagram kan? Nah, sekarang kalau misalnya kita ke story, ini saya coba dulu ya, saya juga udah lupa nih caranya gimana. Terus, ini kalau nggak salah ada background-nya nggak sih? Bentar. I think just cover the lens. Cover the lens, Pak Ibu black tuh. Bentar ya. Terus sepertinya susah. Pakai yang apa? Kayak brush tool. Iya, but background-nya kan harus putih dulu kan? Terus diputar pakai background. Brush it pakai white. Oke. Ditekan lama gitu. Oke. Jadi kita coba ya, Ibu. Saya juga nggak pernah draw. Kalau warna putih, terus digedein. Ya ampun, ini kelamaan sih. Ya nggak usah deh, Bu. Nggak usah. I think Gwyneth bilang ditekan lama bisa. Oh, ditekan lama? Oke. Jadi semua putih. Kan gimana? Gwyneth? Bentar.
Okay, you want to share screen? Aku juga agak lupa. Ya, ini sudah gaptek kita, Ibu. Oh. Ya, tapi maksudnya ya itu Bu, ada berbagai cara untuk mendapatkan foto tanda tangannya. Jadi yang pertama itu bisa di-scan. Kalau misalnya Ibu semuanya punya scanner, jadi tulis di kertas putih saja dulu, terus lalu difotoin dan pilih kontras yang paling besar. Jadi itu biar background-nya bisa jadi putih. Gitu. Kalau tentang aplikasi juga boleh nggak? Apa? Ibu mau ngasih saran, ini baru ngejajal ya. Yang pakai HP Samsung bisa bikin tanda tangannya di Samsung Note. Oh, disimpan filenya ke internal storage. Nanti bagian picture di situ nanti bisa masuk ke HP kita sendiri. Bagian galerinya. Oke. Ya, boleh. Samsung, ya. Benar. Kalau misalnya Samsung. Kalau HP lain saya nggak tahu, karena saya pakainya Samsung. Masuknya kemana? Pakai Google Note juga bisa. Ya, bisa. Ya, kalau yang pakai Google Note, ya dicoba aja. Nanti bisa sharing kan sama yang lain. Jadi sebenarnya aplikasi apa saja yang bisa kita coret-coret di HP gitu. Ya. Jadi jadi misalnya kalau enggak tadi kan di Instagram gitu kan kita misalnya mau coba gitu kan. Mungkin kita sudah mau hampir waktunya selesai, tapi mungkin saya just try one last time, oke? Jadi kalau misalnya ini muncul nggak ya HP ini? Oke, jadi saya try one last time. Jadi kita kan sebenarnya perlu background putih kan. Jadi kita ke Google aja cari white background gitu. Cari white background, terus muncul kayak banyak white background gitu kan. So yaudah kita coba pilih salah satu. Misalnya ya, yang ini. Ya, misalnya saya mau yang ini gitu kan. Terus saya download aja foto ini. Lalu pas setelah saya download di Instagram saya, saya masukin putih ini. Wait. Yang post. Terus saya masukin yang ini. Terus saya langsung klik yang ini, draw. Terus misalnya saya pakai yang warna hitam. Terus saya tanda tangan gitu kan. Oke. Terus selesai. Dan terus ini bisa di-save. Klik 3 titik ini terus save. Sekarang kalau misalnya di foto saya udah ada gitu kira-kiranya. Ya, jadi banyak cara ya Bu untuk kalau misalnya mau tanda tangan kita sendiri. Oke. Ya. Jadi masih ada pertanyaan lain lagi tentang Google Docs, Google Mail, dan yang lain-lain? Sudah cukup ya. Cukup ya, udah malam juga ya, udah 1,5 jam kita belajarnya. Ya, tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau misalnya nanti ibu-ibu mau kerjain tugasannya lagi, sekarang udah tahu lebih caranya gitu ya. Mungkin mau ulang lagi atau gimana, silahkan ulangin lagi. Terus ya, kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, bisa langsung chat di grup chatnya saja. Iya, kita akan coba lagi mengulangi pelajaran. Sudah agak mengerti. Iya. Kita kerjakan lagi sekarang, nanti
dikumpul lagi di email lagi. Boleh. Tapi untuk minggu depan kita akan belajar tentang Google Slides dan Zoom. Oke, Google Slides dan Zoom. Jadi video untuk Google Slides dan Zoom akan di-upload mungkin besok, dan mungkin kalau ibu-ibu ada waktu boleh ditontonin dulu Google Slides dan Zoom. Ya, untuk PR hanya Google Slides saja yang ada PR, Zoom nggak ada PR karena susah juga ya kayak gimana mau kerjain PR-nya untuk Zoom. Ya, jadi mungkin itu saja dari ada hal lain yang ingin ibu-ibu sampaikan? Atau Maaf ya. Ya? Ini nggak ada ujiannya kan? Oh, nggak ada. Cuma belajar ya? Nggak ada, Ibu. Oke. Mau ada ujian boleh. Boleh, kita bisa bikin soal ujiannya. Aku mau buka ada takut. Takut nanti salah pencet. Jadi alhamdulillah ada ini program ini terus aku ikut gitu. Nggak boleh. Ya, nggak usah takut Ibu. Nggak bisa ngapain-ngapain juga. Nanti kalau itu kan aku tengok banyak lagi macam kayak dot yang tadi, terus bawahnya masih banyak lagi apa itu Google apa itu. Jadi sebenarnya sih mau ngecek satu persatu, tapi aku takut nanti kalau suruh bayar kayak apa. Jadi kalau sudah begini kan jadi bisa pelan-pelan belajar kita. Ya, kalau misalnya Ibu takut ada apa yang gratis, apa yang enggak, ya boleh tanya aja ya Bu. Nanti ke depannya. Ya kita juga takut sih, kadang-kadang kita juga takut kan, ini entah dibayar apa ya. Nah, gitu. Oke. Maaf Kak. Yang tertarik buat adik S itu loh. Siapa tahu nanti bisa promosi apa kayak kita jualan misalnya. Takut gitu. Ya, tapi benar. masih mikir-mikir pencet, nanti kembali lagi pencet, kembali lagi belum jadi ya sekarang. Oke, maaf Kasannya, ya. Boleh tanya. Untuk tanggal 17 April itu kan apakah whole day? Maksudnya itu kelas tambahannya ya, kayak kelas yang itu fisikal itu kan? Ya, itu sih ngulang untuk yang online-nya atau emang atau berbeda materi maksudnya gitu? Sama Ibu, sama. Cuman untuk bagi ibu-ibu yang mungkin merasa kayak belajar dari Zoom ini susah, kayak banyak yang masih nggak ngerti gitu, dan ingin belajar dengan kayak langsung kita tunjukkan, kayak langsung di samping Ibu tunjukkan gitu, ya boleh datang ke kelasnya. Tapi kelasnya itu dibagi ke beberapa sesi gitu ya. Jadi ada sesi Google, misalnya sesi Gmail, sesi Google Doc, sesi Google Slides, dan nggak harus datang ke semuanya. Ibu mungkin kalau misalnya merasa lebih nggak jago di Google Slides misalnya, bisa aja datang untuk sesi Google Slides gitu. Oke, jadi materinya intinya sama dengan yang online ini ya. Jadi kalau ya hanya saja kalau misalnya setelah online ini tapi masih ada yang nggak ngerti gitu, bisa datang ke dalam sesi fisikal atau temu muka itu ya. Oke, thank you. Oh, berarti nggak harus pulang jam 6 ya? Enggak. Ibu kalau mau datang 1 jam untuk sesi apa aja boleh. Oh, nggak semuanya. Jadi kalau tidak datang tidak apa-apa. Tidak apa-apa juga Ibu kalau misalnya sudah paham. Nggak apa-apa. Nggak harus kok Ibu. Oke. Thank you. Oke, kalau ada waktu datang tapi nggak bisa nyampe sama kamu. Ya kalau misalnya ada waktu aja Ibu. Oke. Maaf Non, itu kelasnya di mana itu? Oh, kalau Peace Center. Seharusnya di Peace Center, tapi kemarin Ibu Sisi kasih tahu saya kalau nggak jadi di Peace Center tapi di gedung seberangnya. Tapi saya Venezuela. Kayaknya Venezuela Plaza. Kayaknya itu di situ kayaknya mau buka kelas baru sih, mungkin udah ada di ya. Soalnya katanya classroom atau ya classroom di centernya kayaknya diambil kembali atau apa gitu. Jadi diganti jadi ke yang seberang. Ya, saya juga kurang tahu, harus tanya Ibu Sisi lagi. Bisa di-sharing ya Kak Nan.
Apanya? kelas. Misalnya kalau di kelas ada itu, siapa tahu nanti bisa datang hari Oh iya pasti Ibu, kita akan sharing ke Terima kasih. ya. Oke, kalau begitu mungkin kita sampai di sini saja. Ya, nanti sharing recording Zoom ini juga akan di-share ke grup chat nanti. Ya. Terima kasih semuanya. Thank you. Good night. Sampai minggu depan. Oke, bye-bye. Take care. Makasih ya. Ya, sama-sama. Good night. Good night. Good night. Yang lain udah selesai belum ya? Belum. Iya, video recordingnya akan di-share di grup, Ibu.